Halo guys, kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film horor dari Jepang yang berjudul Remember. Jadi film ini akan menceritakan 6 orang siswa SMA yang mendapatkan misi untuk mengumpulkan bagian tubuh yang telah terpisah. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur filmnya. Dahulu kala ada seorang gadis kecil yang sedang berlari dikejar sesuatu. Sambil membawa bonekanya, ia terus berlari dan sampai di sebuah rumah. Di sana ia mencoba bersembunyi dari sosok yang mengejarnya. Namun sayang, sosok tersebut berhasil menemukannya. Dan tiba-tiba pagi itu Selasa tanggal 5 Juli tepat pada pukul 7, Asuka terbangun dari tidurnya. Kemudian ia bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Diceritakan Asuka ini adalah seorang gadis pendiam dan penyendiri. Di sekolah saja ia terlihat tidak punya teman dan lebih suka menyendiri. Dan dengan teman sebayanya yang bernama Ria adalah gadis tercantik di kelasnya dan terlihat memiliki banyak teman. Lalu kita diperkenalkan pada siswa lainnya yang bernama Takahiro. Tak hanya tampan, Takahiro juga jago bermain basket. Lalu Rumiko yang terlihat diantarkan oleh pacarnya. Sebelum masuk ke sekolah, tiba-tiba seekor kucing tertabrak. Kemudian Sota, pria yang kerap kali menjadi korban bully teman kelasnya. Di sini Sota dituduh mengambil dana kas kelas karena temannya menemukan tas berisi uang tepat di kolong mejanya. Pada saat jam istirahat, terlihat Asuka yang penyendiri itu pergi ke halaman belakang sekolah untuk makan. Saat ia akan kembali ke kelasnya, ia melihat gurunya yang sedang mengubur sesuatu. Dan kemudian angin tiba-tiba berhembus kencang. Tak lama kemudian muncul sosok gadis kecil yang berkata, "Onegai." pada malam harinya, terlihat Asuka yang hendak tidur. Ia pun mendapatkan pesan. Pesan itu pun seperti menerornya dan terus-menerus masuk ke notifikasi ponselnya. Ia pun kemudian menyelimuti dirinya dan tiba-tiba ia berada di sekolah bersama teman-temannya yang sudah disebutkan tadi. Di sana mereka menemukan peti mati yang isinya kosong. Di sini mereka harus menemukan potongan-potongan mayat seorang anak kecil yang telah dimutilasi dan meletakkannya di peti tersebut. Atushi yang bodoh amat dengan hal itu malah pergi meninggalkan teman-temannya. Ketika sedang berjalan, tiba-tiba ada yang menyambarnya dan ia pun berteriak keras yang membuat teman-temannya berlari menghampirinya. Kemudian disusul dengan Rumiko yang terjatuh dari jendela dan tewas mengenaskan. Karena hal itu mereka pun panik dan mencari jalan keluar. Namun sayang, sosok misterius itu datang dan membunuh para siswa yang masih hidup tadi. Keesokan harinya, kejadian yang sama seperti kemarin kembali terulang. Mulai dari kucing tertabrak sampai Sota yang dituduh mencuri. Tak lama kemudian, Takahiro datang dan menanyakan apa itu mencari mayat. Mereka mengalami hal yang sama seperti yang Asuka rasakan. Jika mereka belum menemukan potongan mayat sampai dengan utuh, maka hari esok tidak akan ada, dan mereka akan bangun terus-menerus tepat pada tanggal 5 Juli. Mereka akan terus mengulang hari itu bahkan ketika ia mati dalam proses mencari potongan mayat. Pada malam harinya, mereka mulai mencari potongan mayat, sesuai dengan penjelasan Sota. Dan terlihat Asuka bersama Takahiro yang sedang mencari di ruangan seni. Semua sudut sudah mereka periksa, namun Asuka mengatakan belum memeriksa gudang. Kemudian mereka berdua pun masuk ke dalam gudang tersebut, dan benar saja di dalam gudang tersebut terdapat potongan lengan tepat di dalam akuarium. Takahiro pun mengambil potongan lengan tersebut, dan tak lama muncul arwah gadis merah dan langsung mengejar mereka berdua. Di sini Takahiro menyerahkan potongan lengan tersebut ke Asuka. Selagi Asuka pergi, Takahiro akan mengulur waktu dengan melawan gadis merah tersebut. Yang karena gadis merah adalah hantu, jadi ia kebal terhadap serangan manusia. Takahiro pun kembali terbunuh. Di sisi lain, Sota yang ketakutan pun bersembunyi di dalam lemari. Namun gadis merah tersebut menemukannya dan membunuhnya. Di sini Asuka pun berlari sambil membawa potongan lengan sembari dikejar oleh gadis merah. Tak lama kemudian gadis merah menjebol pintu itu dan menarik Rumiko serta Asuka. Alhasil sisa Ri yang harus membawa potongan lengan tersebut ke peti mati. Ia terus berlari sampai akhirnya berhasil menyimpan potongan lengan tersebut tepat di tempatnya, dan kemudian ia dibunuh oleh gadis merah. Hari pun kembali berulang tanggal 5 Juli. Hari itu mereka semua mulai dekat dalam menjadi teman.
Ri yang awalnya memiliki geng kini berteman dengan Rumiko dan Asuka. Kembali lagi ke tanggal 5, di mana mereka berkumpul di perpustakaan untuk membicarakan rencana mereka nanti malam agar bisa menemukan potongan tubuh lainnya. Di sini Sota menyampaikan pada mereka semua bahwa di sekolah ini pernah terjadi pembunuhan mutilasi puluhan tahun yang lalu. Namun pada majalah tersebut tertulis bahwa hanya kepala dari si mayat tersebut yang belum ditemukan sampai sekarang. Mereka pun mulai beraksi dan menyalakan seluruh lampu yang ada di sekolah, serta menyalakan musik agar gadis merah tidak bisa memfokuskan pendengarannya karena terlalu banyak suara. Satu persatu bagian tubuh ditemukan. Karena hari yang terus berulang dan kegiatan yang terus berulang membuat mereka semua lebih dekat. Di malam harinya, di mana tersisa 2 bagian yang belum mereka temukan. Di sini Takahiro berhasil menemukan kaki dari si mayat tersebut. Namun ia terlihat terluka parah akibat dari serangan si gadis merah. Dan tiba-tiba Atsushi datang, ia pun mengambil potongan kaki tersebut dan membuangnya ke peti mati. Dan tersisa bagian kepala yang belum mereka temukan. Kembali lagi ke tanggal 5, di mana mereka pergi berlibur ke pantai. Di sana mereka terlihat bahagia karena misi mereka akan segera selesai. Namun setelah itu mereka pergi ke bangunan di mana anak tersebut dimutilasi. Mereka mulai menelusuri setiap ruangan secara perlahan. Di sini mereka melihat sebuah pintu yang tertutup kayu. Mereka pun menemukan boneka yang digenggam si gadis merah. Pas mereka menoleh, tiba-tiba bonekanya pun hilang. Di malam harinya, aksi mereka pun kembali dimulai. Di sini si gadis merah seakan menghilang dan tidak mengganggu mereka lagi. Namun sosok yang lebih besar tiba-tiba muncul. Mereka pun kembali mati satu persatu. Di sisi lain, Ri yang mencoba kabur akhirnya menjadi santapan monster tersebut. Asoka yang melihat hal itu mencoba kabur, namun ia harus terjatuh dan kembali terbangun di tanggal 5. Pada hari itu perbedaan mulai terlihat. Ri yang semalam menjadi santapan monster tiba-tiba menghilang. Bahkan teman sekelasnya pun tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa itu Ri. Mereka pun mulai panik dan berdiskusi. Apabila mereka dimakan oleh monster tersebut, maka mereka tidak akan bisa kembali lagi. Setelah itu Asuka tampak mendatangi gurunya yang seolah tahu tentang mencari mayat. Di sana gurunya mengatakan bahwa setelah kegiatan mencari potongan mayat selesai, mereka tidak akan mengenal satu sama lain lagi, dan semuanya akan kembali dengan normal. Kemudian pada saat di atap, Takahiro pun memeluk Asuka sambil berkata, "Kalaupun aku dimakan dan menghilang, pastinya aku akan tetap menemukanmu." Kemudian Takahiro memberikan bros ke Asuka yang akan menjadi penanda ingatan mereka nantinya. Kemudian malam hari kembali tiba. Di sini Asuka mendapat petunjuk bahwa bagian kepala yang mereka cari selama ini berada di dalam kepala monster tersebut. Mereka pun menyiapkan alat untuk menjebak monster tersebut dan berniat mengikatnya pada tiang. Setelah perjuangan dan kerjasama mereka, akhirnya monster tersebut berhasil diikat pada sebuah tiang. Dan pada saat monster itu diikat, Takahiro pun segera memotong kepala monster tersebut. Lalu keluarlah bagian kepala yang mereka cari. Namun monster itu masih saja hidup. Hingga pada akhirnya Takahiro pun harus tewas oleh monster tersebut. Di sini tinggal tersisa Asuka sambil membawa kepala tersebut. Namun ia harus terlempar akibat serangan dari monster tersebut. Tak menyerah begitu saja, Asuka pun bangkit dan menyerang balik monster tersebut. Sampai akhirnya sebuah tiang menimpa monster itu. Setelah itu Asuka pun meletakkan bagian terakhir dan terbangun pada 6 Juli. Itu artinya kehidupan sudah kembali normal. Namun mereka kembali saling melupakan seolah tidak terjadi apa-apa. Cuma Asuka yang mengingat semuanya. Di akhir film terlihat Asuka yang sedang berjalan dan menjatuhkan bros yang diberikan Takahiro waktu di atap sekolah. Hingga akhirnya Takahiro yang mengingat hal itu lalu berkata, "Akhirnya aku menemukanmu Asuka." Asuka pun tersenyum dan film pun selesai.